Hai teman, kali ini aku akan mereview sebuah sepatu running yang kayaknya sih belum pernah direview orang ya, di YouTube sih paling nggak ya. Soalnya aku nyari-nyari juga nggak nemu. Padahal brandnya tuh lumayan oke ya, brandnya lumayan oke. Kemudian sepatunya juga cukup oke sih dengan harga yang ekonomis dan cushion yang cukup mantap, cukup adekuat lah buat running. Nah, ini adalah sepatunya, yaitu New Balance Fresh Foam X KIH Road. Nah, sebuah backgroundnya kenapa aku membeli sepatu ini. Jadi awalnya tuh aku pas awal tertarik running ya, aku beli sepatu Nine ya, Nine Hazy Vision itulah. Kan itu terkenal banget ya di Indonesia ya, apa namanya, daily trainer terbaik lah segala macamnya pada masanya. Dan yang jadi masalah adalah entah kenapa aku tuh sering nyeri ya pakai sepatu itu ya, sering nyeri di bagian belakang dari jari kedua kaki yang ini nih. Nah itu maaf, nah itu, nah sering nyari di situ gitu karena mungkin cushionnya kurang bagi kakiku ya, mungkin bagi kebanyakan kaki orang cukup banget gitu, tapi kalau bagi kakiku sih kurang. Aku memutuskan untuk mencari sepatu yang lebih cushion lagi, yang lebih highly cushion. Nggak apa-apa lah mau max cushion atau gimana, nggak apa-apa. Nah kemudian aku ada berbagai pilihan ya tentunya. Kalau yang lokal di Ortus ada Herblast misal kayak gitu, ada Nine tuh ada banyak. Pada saat itu kan ada Nine Hana, Nine Kenzo dan lain-lain tuh yang tebel-tebel, berat-berat gitu. Nggak apa-apa sih, berat-berat kan isiran kan memang harusnya pelan ya. Berat-berat it's okay kayak gitu. Atau mungkin kalau brand luar yang ada yang diskon gitu, bolehlah kayak gitu. Nah, kemudian aku nyari di sebuah mall pokoknya. Dan anehnya tuh aku nemunya bukan di Sport Station, bukan, malah di Matahari ternyata. Nah, di Matahari Mall ya, bukan Matahari Bintang ya. Nah, itu di sana tuh sepatu ini didiskon. Sepatu ini didiskon dan sebenarnya harga normalnya kan kalau di online shop ya, biasanya tuh kalau nggak salah berapa ya? 600 800-an lah, ada juga yang jual 1 juta gitu. Nah, ini didiskon gila banget, 400.000. Kayak what a steal gitu kan, sangat-sangat hemat. Dan pas aku coba tuh ya lumayan lah, intinya kan aku cuma butuh cushionnya cukup gitu, first impressionnya bagus. Sebenarnya nggak empuk-empuk banget, eh, nggak begitu nyaman banget wow gitu, nggak, nanti aku review ya. Tapi intinya ketebalan cushionnya itu cukup gitu loh, jadinya aku beli sepatu itu kayak gitu. Kita mulai dari upper dulu ya. Jadi uppernya itu adalah bagian yang terasa murah di sepatu ini, uppernya. Nah karena dia itu bisa apa ya, mesh sih, dia bahannya mesh tapi single layer, jadi dia hanya satu lapis. Dan bagi kalian yang mengutamakan durabilitas agak beresiko, tapi ya tergantung lingkungan yang kalian jalani sehari-hari ya, atau kalian jalani di running. Kalau kamu mau pakai running aja ya, jadi dia ini cuman kerasanya sih tipis sih, terutama di bagian forefootnya sini ya, itu terasanya tipis dan nggak banyak lubang-lubang. Nggak banyak, nggak ada sih. Nggak ada lubang-lubangnya. Dan itu ketipisan itu emang sampai belakang, cuman baru ada kayak apa ya, mulai ada rigid structure-nya di sini, heel counternya sedikit-sedikit lah. Terus heel counternya juga rigid banget nih. Nah itu nggak bisa sama sekali, keras banget. Sama tangnya fine-fine aja, tangnya ada padding sedikit-sedikit. Ya khasnya New Balance tuh dia tangnya agak tinggi sedikit ya, beda sama kayak Nine kayak gitu-gitu atau Asics gitu ya. Nah kemudian tapi meskipun nggak ada bolongannya yang gede gitu, sebenarnya ada bolongannya tapi kecil-kecil banget gitu, kecil-kecil banget. Nah meskipun nggak ada bolongannya, aku nggak pernah merasa kayak panas atau keringetan, atau entah karena itu kakiku ya, soalnya aku pakai berbagai sepatu lain juga nggak pernah ada masalah panas ya. Tapi nggak ada masalah panas sih sejauh ini, masih bertebel lumayan kayak gitu. Kemudian di sini ada, nggak tahu apa sih ini mungkin buat tambahan struktur aja karena dia nggak mantulin cahaya juga sih, bukan buat safety atau apa, bukan, kayaknya buat struktur aja. Dan dia toe boxnya juga lebar, kakiku juga lebar, jadi cocok buat wide foot. Ini aku size normal 44,5, dia juga 44,5, nggak perlu upsize, nggak perlu downsize, true to size dia. Kemudian uppernya nggak pernah ada, sebenarnya ada satu masalah sih. Jadi
bagi kakiku sih spesifik itu di sini, di pertemuan antara rigid structure dan juga yang mesh biasanya ini, itu tuh agak keras gitu. Dan ini kan ada sidewall-nya, ada bagian foam yang naik itu namanya sidewall. Nah itu tuh kalau aku pakai, soalnya ini nggak aku pakai running aja, kadang-kadang aku pakai keluar ke kota juga kalau aku mau running di kota itu gitu. Jadi nggak perlu bawa 2 sepatu, pakai sepatu ini langsung. Itu kalau aku pakai lama di commuting, di kereta, di bis dan lain-lain, itu agak nyeri di sini, dikit banget, tapi ada masalah kayak gitu. Meskipun kalau dipakai lama banget, kayaknya mungkin 2 jam lebih jalan ya, tapi kalau lari malah nggak pernah ada masalah kayak gitu sih. Dan kemudian kalau yang sisi ininya juga ada satu yang tinggi banget, jadi cukup stabil sepatu ini. Kalau dibuat lurus sih terutama, kalau dibuat belokan sedikit nggak stabil. Emang cukup oke. Kalau dibuat jalan oke. Kalau kalian misalkan naik kereta gitu-gitu ya, berdiri terus komuter apa gimana yang berdiri gitu, agak goyang-goyang, ini agak nggak stabil gitu kalau buat berdiri gitu sih. Tapi kalau buat pemakaian biasa cukup stabil sih. Nah kemudian itu untuk uppernya, sama ini dia udah ada runner's knot, jadi aman banget. Kalau butuh ankle lock tinggal di lock. Aku sebenarnya awal-awal ada masalah juga dengan fitnya karena cukup lebar ya. Aku ankle lock awal-awal, tapi sekarang udah nggak pakai lagi, udah kebiasaan kayaknya kakiku. Nah kemudian itu untuk uppernya. Kemudian ke midsole-nya, ini midsole-nya yang cukup wow ya. Jadi dengan harga yang segitu itu dapat midsole Fresh Foam X dengan ketebalan yang sangat tebal. Tapi komposisinya jelas beda dengan More ya, dengan Fresh Foam X More. Itu dia jauh lebih stiff awal-awalnya. Sekarang tetap lebih stiff tapi nggak jauh-jauh banget. Jadi kalau misalkan teman-teman awal-awal nyoba ini di mana gitu, misalkan di store, Sportstation atau di mana, itu aku juga merasakannya tuh awalnya sangat stiff. Tapi yang penting aku saat itu kan cuma nyari tebel gitu aja. Tebel oke kok, ini cukup, intinya aku nggak cedera gitu aja kan. Nah ini awal-awal stiff, tapi aku udah bakal prediksi kalau ya dipakai 50 kilo paling udah empuk gitu. Dan ternyata benar kayak gitu. Sebenarnya nggak sampai 50 kilo sih, sekitar 25-20 kiloan udah mulai oke lah gitu, udah cukup empuk, udah nggak clunky gitu, kayak gitu. Midsole-nya dia tinggi banget, cocok buat kalian yang ada masalah ya foot pain kayak aku, dia cocok banget. Dan dia ada rockernya cukup lumayan. Rocker tuh shape yang ini. Nah ini dibutuhkan ya kalau di sepatu yang midsole-nya tebal, karena bantu kita buat gini. Nah jadi ada flow-nya itu lebih mulus gitu. Dan dia ini cukup signifikan, rockernya cukup signifikan, cukup terlihat dan cukup terasa. Jadi meskipun pakai sepatu ini tuh nggak pelan-pelan banget. Kalau diajak kenceng bisa, aku pakai temporan pakai ini bisa gitu. Meskipun ya jauh lebih kenceng pakai Hesvision. Bukan lebih kenceng sih, lebih gampang foot strike-nya gitu. Tapi ini masih oke. Gitu. Itu untuk midsole-nya. Dan dia cukup durable sih. Creasing-creasingnya ya, cuman ada lipatan-lipatan dikit-dikit di sini. Sini ada dikit. Kemudian di bagian mid-nya ini lumayan. Aku strike-ku ya mid forefoot. Kalau capek heel strike. Nah ini ada dikit-dikit. Nah, creasing dikit-dikit. Tapi overall fine sih, nggak ada masalah, nggak ada kayak kempes hilang energinya gitu, nggak sama sekali. Dan ada sedikit bounce dikit, nggak banyak-banyak ya, namanya harga segini ya. Energi kenanya lumayan, oke aja kayak gitu. Dan dia juga lebar, jadi dia cukup stabil gitu meskipun midsole-nya tebel kayak gitu. Dan it looks good, lumayan simpel aja. Nah kemudian kita ke outsole ya. Outsole-nya itu gini pattern-nya ya, cukup strategis, dan wear-nya juga sesuai. Jadi di forefoot ada dikit, di midfoot ada, sama di wear-nya kebanyakan orang kan di sini, aku juga punya tuh. Nah lumayan kena di sini lateral heel ya, heel samping, midfoot sama forefoot. Tapi hampir 200 kilo kan, 160 kiloan masih cukup bagus ya dibandingkan Hesvision. Kalau aku yang pakai sih itu jauh lebih bagus ini. Aku coba liatin Hesvision ya. Nah ini Hesvision. Ini kalau nggak salah belum 100, hampir kalau nggak salah. Karena semenjak aku punya New Balance ya jarang aku pakai. Ini cuman aku pakai kayak Speedwork gitu-gitu.
ya midfootnya ada, tapi yang His Vision tuh parah tuh lateral heel ya, entah kenapa, bahannya apa gimana kayak gitu. Aku kayaknya ini mungkin 200 kilo udah sampai foam mungkin, jangan-jangan. Soalnya aku lihat di berbagai YouTube lain itu yang review-review itu 500 kilo tuh udah foam, ini udah nggak ada outsole yang ini. Benar lateral heel-nya His Vision itu bagi orang yang masih kadang-kadang heel strike atau bahkan memang murni heel striker ya, itu agak bahaya sih durability-nya. Tapi kalau di New Balance aman sih. New Balance aman banget. Masih jauh. Mungkin ya nanti aku kasih updatean, tapi mungkin 500 kilo bisa sih. 500 kilo bisa, 1000 kilo nggak tahu ya. Nanti kita lihat aja kayak gitu. Tapi intinya fine-fine aja, untuk harga segitu fine. Dan bagi kalian yang punya foot pain, pingin istirahatnya tuh aman ya, menghindari cedera kayak gitu, cari cushionnya yang cukup lumayan, ini aku rekomendasikan. Mungkin yang masalah di uppernya aja, kalau kalian suka lari trail running tapi pakai sepatu road gitu kan, ya terserah kalian sih. Takut kena ranting apa gimana gitu. Tapi aku pernah sih kena ranting dikit-dikit, uppernya aman-aman aja. Tapi kalau kalian di lingkungan yang beresiko merusak upper ya, apapun itu, ya mungkin perlu dipertimbangkan lagi. Kalau bisa datang ke store-nya, kalau ada kayak gitu silahkan dicoba. Dan itu aja sih untuk reviewnya kali ini. Terima kasih, itu aja dari aku. Assalamualaikum dan sampai jumpa di video selanjutnya.